Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Amanda Kalisa Putri, NPM 227555163. Di sini saya ingin membahas tentang PMK 58-PMK 03-2022 terkait peraturan perpajakan yang terbaru. Jadi isi PMK ini tentang apa? Untuk PMK ini penunjukan pihak lain sebagai pungut pajak dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Lantas bagaimana isi lengkap aturan tersebut? Langsung aja kita ke pengaturannya. Jadi untuk pokok pengaturannya itu kita lihat dulu dari penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak. Itu pengaturan PMK-nya itu pihak lain itu bisa berupa rental daring, pengadaan, dan marketplace pengadaan. Ditunjukkan sebagai pemungut pajak untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan atau laporan pajak atas penyerahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh rekanan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan. Dan untuk kewajiban dikukuhkan sebagai PKP, pihak lain dan rekan wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak termasuk rekanan yang memenuhi kriteria pengusaha kecil. Kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pihak lain wajib melaporkan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22, pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah yang telah dipungut. Besaran pengungutan pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,5% dari seluruh nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen tagihan dan kita bahas lagi ke ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkupnya sendiri itu adalah transaksi yang dilakukan pengadaan pemerintah, contohnya toko daring dan siplah. Nah, itu adalah yang digunakan oleh sebagian besar sekolah-sekolah yang menggunakan dana BOS. Dan untuk transaksi pengadaan difasilitasi oleh PPMSE berupa marketplace pengadaan atau retail daring pengadaan. Dan untuk pembayaran dilakukan menggunakan uang persediaan melalui marketplace pengadaan atau retail daring pengadaan. Untuk subjek marketplace dan retail daring PPMSE merupakan pihak lain wajib PKP yang ditunjukkan sebagai pemungut pajak PPH dan PPN atas pengadaan barang atau jasa pemerintah yang dilakukan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Untuk rekanan pemerintah merupakan pengusaha wajib PKP kecuali bagi yang ditetapkan lain yang melakukan penyerahan barang atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah seperti Marken yang terdapat pada marketplace retail daring. Untuk instansi pemerintah merupakan user sistem pengadaan, bukan seperti pemungut pajak, terdiri atas instansi pemerintah pusat, daerah, dan desa, bertindak sebagai pembeli. Untuk selanjutnya, objek pemungutan tarif dan saat penyetoran pajak. Penyerahan BKP atau JKP oleh PKP rekanan pemerintah kepada instansi pemerintah melalui pihak lain dipungut PPN 11% dan PPNBM sesuai ketentuan apabila ada dari seluruh nilai pembayaran dalam invoice. 2. Penghasilan rekanan pemerintah dari instansi pemerintah atas penyerahan barang, jasa, dan atau sewa harta melalui pihak lain dipungut dipotong PPh pasal 22 0,5%. PPh 22 yang dipungut merupakan kredit pajak bagi rekanan pemerintah atau bagian dari pelunasan PPh yang bersifat final dan rekanan pemerintah tidak dapat dikreditkan. PPN dan PPh pasal 22 disetorkan oleh pihak lain tiap masa pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Dilapor tiap masa pajak paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Kemudian pihak lain tidak melakukan pemungutan pajak atas pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa angkut umum oleh rekanan wajib pajak orang pribadi dan pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh rekanan yang membayarkan melalui mekanisme pembayaran langsung. Dan untuk PPN dan PPNBM, penyerahan barang dan atau jasa yang tidak dikenakan PPN, penyerahan jasa angkutan umum oleh orang pribadi, penyerahan barang dan atau jasa yang tidak dipungut PPN atau dibebaskan dari PPN, dan penyerahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh rekanan yang pembayarannya dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Konsep pertama ada invoice dari sistem PMSE. Pihak lain diperlukan sebagai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak dan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh
Invoice paling sedikit memuat yang pertama nama dan nomor pokok wajib pajak rekanan, kedua nama dan pokok wajib pajak pembeli dan penerima jasa, yang ketiga nama dan pokok wajib pajak pihak lain, keempat jenis barang dan atau jasa, kelima jumlah nilai pembayaran atas transaksi yang dilakukan melalui pihak lain, yang keenam jumlah pajak penghasilan yang dipungut, yang ketujuh jumlah PPN dan PPNBM yang dipungut. SPT unifikasi atau SPT masa bagi pihak lain. Pihak lain melaporkan pajak yang dipungut PPh dan PPN, termasuk PPNBM melalui SPT masa unifikasi PPh dan SPT masa PPN 1107 PUT, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Data invoice yang dibuat melalui sarana atau sistem pihak lain dipertukarkan secara elektronik dengan DJP melalui saluran tertentu yang ditentukan oleh DJP. Untuk catatannya, dalam hal SPT masa bagi pihak lain belum tersedia, maka SPP sama dengan SPT sepanjang dari invoice telah disampaikan oleh pihak lain ke DJP melalui saluran tertentu yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Artinya kalau misalkan bukti bayarnya pajak itu sama dengan laporan SPT-nya, atau kalau ada pajak yang wajib lapor SPT-nya, nah itu tergantung ketentuan lebih lanjut dari pihak DJP-nya. Untuk gambarannya, pemungutan pajak oleh pihak lain melalui marketplace. 1. Market input data NPWP dan checklist sebagai PKP melalui program PPMSE. 2. Instansi pemerintah melakukan belanja harga plus PPN. Setiap pembeliannya itu pasti dikenakan pajak langsung gitu. Dan pihak marketplace itu meneruskan uang dari instansi pemerintah dikurangi dari PPh pasal 22 dan PPN yang dipungut. PPMSE ini pihak ketiga yang menaungi, dia tidak dapat perizinan baik dari pemerintah maupun jual yang sudah terdaftar di PPMSE. Nah, kemudian PKP marketplace-nya ini itu dibikin ya melaporkan PPN dan yang lainnya, pokoknya laporan untuk dirinya sendiri, dan pihak PMSE-nya ini untuk marketplace-nya ya menyetorkan PPN kemudian PPN yang telah dipungut atau dipotong. Pemungutan pajak oleh pihak lain retail daring. 1. Melakukan penjualan menggunakan sarana PMSE melalui SIPP dari pihak penjual ke PPMSE, kemudian pihak instansi pemerintah ke PPMSE pembelian melalui retail daring akan membuat invoice. Nah, invoice-nya nanti dikasih juga ke pihak retailnya tadi buat dipungut PPN dan PPh-nya. Kemudian ya rental daring tadi menyetorkan PPh dari PPN-nya, kemudian rental daring melaporkannya lagi. Jadi hampir sama dengan marketplace sebab sama-sama menggunakan jasa PPMSE. Dan untuk pemungutan pajak atas transaksi oleh pemungutan melalui saluran elektronik. Apabila SIEP transaksi tunai kurang lebih dari 2 juta, maka PPN dipungut oleh penjual. PPh tidak dipungut kalau kurang dari 2 juta. Kalau misalkan transaksi tunai lebih dari 2 juta, PPN dan PPh dipungut oleh transaksi pemerintah. Terus transaksi kartu kredit, PPN dipungut oleh penjual PPh. 22. Tidak dipungut PDH, PPN pasal 22 dipungut oleh pihak lain. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.